Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bulia pada pembelajaran jarak jauh hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu supaya kegiatan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, kita akan belajar mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Kita juga akan belajar menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Selain itu, kita akan belajar menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Juga kita akan belajar menentukan ide pokok dari sebuah teks secara benar. Mari kita mulai. Baik, siapkan bukunya, buku tema 1, buka halaman 20. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan, karena kita makhluk sosial. Artinya, tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu juga dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan Pancasila loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, kalau tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Sila kedua, nilai-nilai dalam sila Pancasila adalah mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sila ketiga diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air, rela berkorban bagi bangsa dan negara. Sila keempat, sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Sila kelima, mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Nah, sekarang tugasmu adalah membaca teks yang ada pada halaman 20 sampai 23. Kamu baca dengan seksama. Lalu kamu mengerjakan tugas yang ada pada halaman 24 sampai 26. Tugas boleh ditulis di buku tematiknya atau ditulis di buku tulis supaya longgar dan leluasa. Tugas dikumpulkan nanti setelah selesai di waktu yang ditentukan di grup WA ya. Sekarang coba kalian simak lagu ini. Siapa yang masih ingat? Baik, itu adalah potongan dari lagu dari Sabang sampai Merauke. Coba kita lihat peta Indonesia ini. Indonesia membentang dari Sabang di sini sampai Merauke di sini. Terdiri atas pulau-pulau. Dari Sabang sampai Merauke
berjajar pulau-pulau. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya yaitu sebelah timur, Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara, Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Laut Tiongkoknya Laut Tiongkok Selatan ya. Sebelah barat, Samudra Hindia. Sebelah selatan, Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat posisinya dari garis lintang atau garis bujur. Letak astronomis ini bisa ditemukan di peta atau bola dunia globe ya. Garis lintang adalah garis yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi, membentang dari timur ke barat. Sementara garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara di atas, di utara, kemudian kutub selatan di bawah dari globe. Nah, letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pada kotak di halaman 27, kamu tuliskan letak Indonesia, letak geografis, dan letak astronomis berdasarkan penjelasan yang tadi diberikan. Kamu tulis pada kotak halaman 27. Sedangkan pada kotak di halaman 28, kamu buat peta wilayah tempat tinggalmu yang memiliki batas-batas, batas RT, batas rumah, jalan, ladang, kebun, atau hutan, atau sungai. Misalnya ada aliran air, kamu gambarkan dengan jelas ya. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks, terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan secara rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Dapat berisi informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung. Bacalah contoh paragraf berikut. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Nah, serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak adalah kalimat utama. Sementara kalimat penjelasnya terdiri atas beberapa kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Tugasmu adalah membuat cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut ini. Demikianlah tugas hari ini. Selamat bekerja, selamat sibuk. Bila kalian harus keluar rumah, tetap terapkan kamu memakai masker, pulangnya kamu mencuci tangan, dan di luar sana kamu menjaga jarak yang aman dengan orang lain, supaya kita bisa terhindar dari penularan virus COVID-19. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.